Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, fikih kali ini kita akan membahas binatang yang halal. Sebelum kita melangkah ke pelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan keadaan anak-anak beserta keluarga tetap keadaan sehat walafiat dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tunggu dulu telah membahas di buku kamu pertama, yaitu makanan yang halal dan yang haram. Kedua, kita sudah membahas minuman yang halal dan yang haram. Sebelum kita melangkah membahas binatang yang halal, akan saya jelaskan dulu definisi halal dan haram, bahkan makruh. Halal itu bahasa Arab yang artinya boleh. Artinya boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Halal sama dengan mubah. Halal itu apabila dikerjakan itu diperbolehkan atau tidak berdosa. Dan apabila ditinggalkan juga diperbolehkan, tidak berdosa. Kata yang sama dengan halal yaitu mubah. Di mubah itu artinya juga boleh. Sekarang haram. Haram atau haram bahasa fikihnya itu artinya dilarang. Maksudnya apabila dikerjakan akan mendapat dosa, tapi apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. Itu haram. Di haram itu apabila kita kerjakan kita akan berdosa, dan apabila kita tinggalkan kita akan mendapat pahala. Sekarang makruh. Makruh itu artinya sesuatu yang dibenci oleh Allah dan sesama manusia. Makruh apabila kita kerjakan kita tidak berdosa, tapi kita dibenci oleh Allah dan sesama manusia. Dan apabila makruh itu kita tinggalkan kita mendapat pahala. Jadi makruh itu artinya tidak berdosa, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Contohnya yaitu memakan jengkol, memakan berambang, memakan hal-hal yang menjadi bau termasuk merokok, itu juga makruh hukumnya. Nah, sekarang kita akan membahas binatang yang halal. Pada dasarnya binatang itu habitatnya atau tempat hidupnya itu ada tiga, yaitu ada hidup di darat, ada yang hidup di air, dan ada yang bisa hidup di darat dan di air. Binatang di sini yang hidup di darat itu banyak sekali yang halal. Pertama yaitu binatang ternak. Binatang ternak itu binatang yang diopeni atau di dekat dengan manusia. Contohnya ayam. Yaitu ayam termasuk binatang ternak. Ada sapi, ada kambing, ada kelinci, bahkan ada lagi unggas-unggasan seperti bebek, seperti burung puyuh, itu juga namanya binatang ternak, itu halal dimakan. Tapi sebelum dimakan harus proses dulu dengan penyembelihan. Jadi binatang darat itu prosesnya harus melalui sembelih. Jika tidak disembelih itu namanya bangkai. Jadi bangkai dalam ilmu fikih itu binatang yang mati karena tidak melalui proses penyembelihan. Jadi bangkai itu dalam ilmu fikih itu binatang yang mati tanpa ada proses penyembelihan. Contohnya mati, ayam mati karena sakit, ayam mati karena tertabrak mobil, ayam mati karena tertimpa pohon, kambing mati karena terjatuh dari jurang, itu namanya bangkai. Tapi walaupun binatang yang jatuh dari jurang masih ada tanda-tanda hidup, kita sempat menyembelih, maka itu tidak jadi bangkai. Jadi binatang yang darat yang boleh dimakan itu banyak sekali, tapi ada yang haram. Nanti akan dijelaskan di periode berikutnya untuk yang haram. Sekarang binatang yang hidup di air. Hampir semua binatang yang hidup di air kecuali yang beracun itu halal. Bahkan tanpa penyembelihan pun juga halal. Bangkai yang ada di laut
itu apapun yang ada di laut, binatang bentuk apapun, bahkan ada singa laut, ada anjing laut, ada seperti ular, ada seperti buaya, tapi hidupnya hanya di air saja, hanya di laut saja, itu semuanya halal. Jadi binatang yang hidup di air itu semuanya halal. Tapi ada lagi binatang yang bisa hidup di air dan di darat, itu semuanya haram. Seperti ular, itu bisa hidup di darat, juga bisa hidup di air. Katak itu bisa hidup di darat, juga bisa hidup di air, bahkan dinamakan amfibi, yaitu bisa hidup di darat, juga bisa hidup di air. Buaya itu juga bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Terus kepiting, bukan air asin, kepiting air tawar, itu cuyu, Jawa Jawane cuyu, itu juga haram. Jadi binatang yang hidup dua alam, di darat bisa hidup, di air bisa hidup, itu semuanya haram. Sekarang bangkai yang halal itu ada dua, jadi bangkai ikan dan bangkai belalang. Bangkai di sini maksudnya itu matinya tanpa ada proses penyembelihan. Jadi bangkai yang halal itu dua, bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi belalang itu seandainya mati terus masih layak dimakan, itu masih halal walaupun tanpa ada penyembelihan. Tapi binatang yang lain termasuk kelinci, termasuk ayam, termasuk bebek, itu kalau mati tanpa melalui proses penyembelihan itu tetap namanya bangkai. Jadi bangkai itu di ilmu fikih matinya tanpa melalui proses penyembelihan. Nah, nanti di pelajaran berikutnya akan saya jelaskan tentang tata cara dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan binatang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.